Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, bersama saya Harikman di channel ini. Baik rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya coba bahas soal keberadaan buaya, kemudian kerbau. Nah, ada persoalan yang memang sudah terjadi selama ini, misalnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alih fungsi lahan dari awalnya rawa, hutan, dan segala macam, kemudian dijadikan lahan perkebunan sawit misalnya, atau untuk kebutuhan lain, sehingga habitat buaya di pesisir selatan sudah terancam dan terganggu. Akhirnya buaya sering menampakkan diri, sering lari atau keluar dari habitat yang biasanya dia hidup. Nah, kemudian mencari ruang-ruang baru. Nah, di sisi lain, kerbau liar juga seperti itu, yang selama ini hidup di sungai, di muara untuk berendam, mencari makan dan segala macamnya. Namun pada akhirnya harus bersiteru dengan buaya. Dia antara buaya dan kerbau saling berebutan lahan, katakanlah seperti itu, untuk hidup. Berikut videonya. Alih fungsi lahan dari hutan rawa menjadi lahan perkebunan sawit di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat telah menimbulkan dampak pada keseimbangan ekosistem buaya dan juga menimbulkan dampak pada lahan kerbau yang hidup di alam. Buaya pada akhirnya harus mencari tempat baru untuk kelangsungan hidupnya. Lahan baru itu seringkali berbenturan dengan lahan kerbau yang hidup di alam liar. Kerbau harus menyesuaikan kemampuan menjaga diri dan anaknya dengan pendatang baru yang agresif. Pendatang baru itu kadang mengintai anak-anak kerbau yang sedang berendam di tengah hari. Buaya adalah pemangsa yang memiliki kemampuan mengintai luar biasa. Ia sering mengintai kerbau saat kerbau hendak menyeberangi sungai, atau ketika kerbau berendam dan saat minum air di sungai. Namun kerbau tidak kalah gesit dari buaya. Kerbau dewasa ketika menyeberangi sungai selalu waspada. Ia selalu melindungi anak-anaknya dari predator yang sewaktu-waktu dapat muncul dan menyerang. Ketika habitat buaya dan kerbau harus jadi satu akibat alih fungsi lahan, maka kerbau juga memiliki kemampuan berlari yang sangat tinggi menghindari serangan buaya. Untuk melindungi diri, kerbau selalu tampak berkelompok. Hanya pada saat-saat genting, beberapa kerbau terpisah dari kawanan dan atau tersesat.
Oke baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat dan salam lestari.